A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dan kita akan membahas tentang jodoh. Wih, Masya Allah. Wow, jodoh. Ada yang tertarik? Belum deh, belum juga mulai. Ya, jamaah, sebelum kita mulai tema kita hari ini, saya akan mengajak jamaah yang ada di rumah untuk terlebih dahulu melihat tayangan yang berikut ini. Nonton yuk. Cinta memang tak mengenal batas usia. Hal ini terbukti tak sedikit orang yang menikah dengan jarak usia yang cukup jauh. Meski terpaut usia yang cukup jauh, nyatanya pernikahan sejumlah pasangan tetap harmonis. Seperti pasangan di dalam video viral ini. Rekamannya diunggah akun Instagram @magelangraya belum lama ini. Terlihat pria yang mengenakan batik dan peci meminang seorang gadis. Pasangan beda usia ini terlihat duduk di sebuah acara. Wanitanya terlihat lebih muda dari pasangan prianya. Mereka memamerkan kemesraan di depan para tamu undangan. Keduanya saling melempar senyum kebahagiaan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Tak sedikit yang mengira keduanya adalah bapak dan anak. Wow, luar biasa. Namanya jodoh, saya itu tuh unik. membayangkan. Iya bener kan? Saya tuh kalau benar, membayangkan, kalau nungguin anakku gede baru aku nikah lagi. Begitu tuh. Ya begitu Ya begitu kejadiannya. kan. Makanya kelamaan. Jangan nunggu. Seumur Anwar. Jodoh itu ajaib ya kan. Kayak video barusan nih. Tapi ada juga nih yang kadang-kadang udah dapat jodoh tapi malah ngeluh. Kok jodohku beda ya? Nah hari ini kita bahas deh. Temanya luar biasa. Temanya adalah jodohku kok beda? Asik. Nah langsung aja kita bahas yang pertama satu persatu. Gimana dalam pandangan Islam jika ya ada seseorang mendapatkan jodoh. Ini memiliki perbedaan usia yang cukup jauh. Contohnya mungkin manajer saya. Iya. Soal itu pernah dekat ternyata perempuannya muda. Dan datang ke rumahnya, taunya bapaknya seumuran dia. Dia pulang lagi, dia gak jadi. Kenapa? Bapaknya seumuran aku katanya. Enggak gitu, laki-laki emang bebas. Ini gimana Ustaz? Siapa yang harus lebih mengalah? Apakah harus mengalah karena tugasnya sebagai imam? Atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya, silakan. Makasih banyak. Hiji muda lulu musasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Zalika takdirul azizil alim. Demikianlah yang sudah ditetapkan. Dan kita kalau diberi takdir, terimalah takdir itu dengan ridho. Dengan apa? Ridho. Ketentuan ini sudah diatur. Rezeki, jodoh, ajal kita tidak tahu. Ternyata jodohnya Masya Allah tabarakallah adalah berbeda usia. Kita tidak usah jauh-jauh ngambil contoh. Sebagai teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah tabarakallah, memberikan gambaran kehidupan yang luar biasa. Ketika Rasulullah masih muda, justru beliau menikah dengan wanita yang lebih tua daripada beliau. Beda sekitar 15 tahun. Yakni beliau usia 25, Bunda Khadijah itu berusia 40 tahun. Kebayang 15 tahun. Dan ketika Nabi berusia 50-an, dalam artian sudah berusia lanjut, justru beliau menikahi wanita yang lebih muda, yaitu Bunda Aisyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi ada masalah? Ngobrol aja dari belakang dia. Saya takut kalau saya diomongin. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, kata Mas Fadli, siapa yang mengalah? Siapa yang mohon izin? Disinilah kita harus mengambil pembelajaran buat yang menikah beda usia, yakni saling memahami. Apanya dipahami? Kelebihan dan kekurangannya.
Dari sinilah kita mengambil peranan yang luar biasa. Allah memberikan rasa cinta yang luar biasa antara hamba Allah. Ini tidak melihat faktor usia. Kenapa? Karena bisa jadi dia kecintaannya luar biasa. Makanya mohon maaf, saling memahami itu jauh lebih penting. Kenapa? Memahami kondisi masing-masing, usia masing-masing. Lalu mohon maaf, harus ada namanya pengertian. 1, 2, 3, pengertian. Apa itu pengertian? Bisa menerima apa adanya. Sekali lagi, bisa menerima apa adanya. Karena dalam berkasih sayang ini pentingnya bukan hanya rasa cinta, tapi ada namanya kasih dan sayang. Mahabbah ini luar biasa, kecintaan ini luar biasa. Dan ini mohon maaf, kita tidak tahu bagaimana Allah membawa hati kita untuk mencintai seseorang yang luar biasa. Ada namanya pengertian, mengertilah apa adanya, bukan ada apanya. Dia mencintai karena ininya. Nauzubillah, janganlah. Tapi mencintai apa adanya, bukan ada apanya. Dan berkasih sayang. Jadi ada 3, saling memahami, pengertian, berkasih sayang. Artinya apa? Berkasih sayang ini memberi dan menerima. Sekali lagi, memberi dan menerima, disinilah kita harusnya bisa mengatur. Jangan karena faktor usia saling dasar. Maaf saya pinjam kata-kata ini. Dasar ini dia sebut. Jangan sampai merusak perasaan. Kenapa? Ada yang mau tuker tambah suaminya katanya kan udah tua. Iya. Ya Allah, dikasih contoh gituan lagi. Kan seperti itu, kalau emosi lalu mengucapkan sesuatu yang menyakitkan. Buat wanita nih, hati-hati ya. Karena dalam ini kadangkala ada wanita menyakiti hati suaminya. Nauzubillah min zalik. Tapi saya ingat Ustadz Maulana. Ustadz Maulana kan tahun ini 48. Ya kan? Oh itu mau cari yang umur berapa? 25. Oh, iya. Masih hampir mirip sama video tadi. Mirip iya. kan? Hampir mirip kan, beda 20 tahun. Iya gak apa-apa. Makanya saya bilang kan cocok. Mantap. Penting bahagia. Udah. Iya, penting bahagia. Kita bahas lagi ke permasalahan yang berikutnya. Jika dalam latar belakang nih, dalam Islam bagaimana? Kalau seandainya yang namanya orang menikah itu kan kita nggak tahu sebenarnya sebelumnya nih apakah pasangan kita bekerja atau enggak. Nah bagaimana dengan yang terjadi apabila di belakang ini ternyata sebelumnya calon istrinya ini sudah menikah. Pada saat menikah nanti apa yang harus dilakukan perempuannya? Apakah dia melepaskan pekerjaannya, fokus untuk menjadi ibu rumah tangga atau bisa sambil berjalan bersamaan? Mohon izin penjelasannya Ustaz Zalulung. Baik, insya Allah, ya Allah. Mohon izin Ustadz Syam, Kak Fadil dan juga Ustadz Nur Maulana. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah ya. Kalau kita ngomongin pernikahan, sekali lagi guru-guru kita telah menyatakan itu adalah ibadah seumur hidup. Entah itu dia bekerja atau nggak bekerja, yang penting ada keredoan di antara keduanya. Ya kan? Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Jadi dalam pernikahan misalnya nih, jika beda profesi gimana? Atau jika dia itu memang bekerja sebagai pasangan kita gimana? Tergantung, ada 2 jawaban pemirsa. Yang pertama, kalau memang istri masih diberi izin untuk pekerjaannya dan pekerjaannya tidak melanggar syariat agama, tidak yang namanya mungkin buka-buka aurat, dia bisa menjaga dirinya sehingga tidak dinyatakan suami sebagai orang yang dayus, orang yang rela gitu ngeliat istrinya berbuat dosa, nauzubillah min dzalik. Maka kalau memang pekerjaan itu tidak melanggar syariat, silakan izinkan. Kenapa? Kan dua-duanya bekerja lebih asyik. Apalagi bekerja ini adalah suatu jihad fisabilillah. Wa man sa'a li iyalihi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang bekerja mencari nafkah, ingin membahagiakan tanggungannya, ibunya, bapaknya, anaknya, ponakannya, pengen dibantuin, maka dia berada di jalan Allah. Kalau si suami mengizinkan. 1, 2, 3. Mengizinkan. Kalau diizinin. Makanya kita ngomong dari awal. Boleh nggak bang kalau saya bekerja? Nah gitu tuh, diizinin silahkan. Tapi jawaban yang kedua, jika kerjanya tidak diridhoi oleh suami, ya kan? Ya suaminya mungkin punya janji, udah kamu di rumah aja. Nanti abang udah yang insya Allah desain semuanya. Karena apa? Kamu tinggal doa dari rumah. Karena doa seorang istri di rumahnya dapat menjadikan terbukanya rezeki bagi seorang suami.
Dan ini mencukupi segala kebutuhan dalam keluarganya. Jadi dikompromiin. Dalam surat Ali Imran dinyatakan ayat 159. Fabima rahmati minallah lintalahum. Walaupun tafazan gholizul qalbi lan faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Wasawirhum fil amri. Bermusyawarah dalam urusan. Lah kita belajar musyawarah tuh dari kita di rumah. Ya gak Pak Ustadz? Sama ibu kita musyawarah, sama bapak kita musyawarah. Apalagi sama suami. Sebelum pernikahan gimana kompromiin. Oh yaudah kalau gitu saya nurut deh sama suami. Karena suami adalah kunci surga bagi seorang istri. Jadi mudah-mudahan kunci surga ini bisa dimiliki oleh wanita-wanita yang memang taat kepada suaminya. Selama suaminya bertanggung jawab menjadi qawwamuna 'alan nisa. Karena kalau yang namanya masalah profesi mah bisa dimusyawarahin. Yang penting kan ada rasa cinta. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Yang penting cinta. Dan cinta kepada Allah tentu saja menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Tuh 2, 3. Sakinah, mawadah, warohmah. Jadi mudah-mudahan. Jadi kalau kita ada yang namanya dalam rumah tangga ini profesi yang berbeda. Ya justru menikah itu adalah yang terbaik, yang terbalik. Laki kita senang masak, laki kita senang makan. Oh, benar nggak? ya. Nah kalau kita dua-duanya senang masak, siapa yang makan? Bahkan kalau kita senang yang namanya nonton misalnya, kita punya laki senang bebenah. Jadi kita lagi nonton, laki kita bebenah. Cakep. Mertuanya datang, ngapa jadi laki gue nyapu? Bininya, Udah kira. bininya agak gak tahu diri juga Oh, ya iya kan. gitu ya. Bininya makan, laki suruh bebenah. Habis itu lakinya kerja Orang lagi. dia kira Ya Allah, ya bebenah Rabbi. juga Dia seperti itu. kira. Kira-kira seperti itu. Iya, Yang iya. penting redo. Tapi saya juga senang bebenah orangnya di kan? rumah. Iya. Oh, Masa sih? sering bebenah. Siapa yang nanya Iya, ya? ini lagi ngobrol sama Ustazah dulu, ngobrol sama Ustadz gitu. Iya, tapi ini Masya Allah ya kalau udah menikah itu harus komunikasi. Jadi bisa aja boleh, bisa jadi tidak boleh. Asal semuanya tidak melanggar syariat. Tidak melanggar gitu syariat. ya. Masya Allah luar Jangan biasa. kecentilan juga sebagai bini. Nah. Tentang kerja centil-centil. Jangan ya kan? pulang Apa orang. tuh? Ih, Tapi tunggu dulu, bisa jadi istri yang bekerja itu, maaf biasanya tidak Ah. membela wanita yang bekerja. Bisa jadi wanita yang bekerja karena hobinya. Bisa jadi. Mengisi tapi waktu luangnya. kalau suaminya udah mengcover semua ya udahlah nggak usah di rumah aja. Menghibur suaminya mendingan ya kan. Iya bener kan? Mantap. Iya istri saya nggak kerja tuh alhamdulillah. Saya setuju. Ya, kita lanjut nih. Yang namanya jodoh ini saling melengkapi. Katanya perbedaan itu adalah menjadi bumbu-bumbu yang indah dan membuat langgeng dalam pernikahan. That's Nah pertanyaannya, seperti apa nih jika pasangan memiliki sifat kebiasaan yang berbeda? Kadang mengingat proses waktu pengenalan itu dengan ta'aruf. Dan ini persis apa yang dialami oleh guru kita Ustadz Syam. Nah, Ini Ustadz Syam bisa menjelaskan nih. Bagaimana nih kadang-kadang kan suka kaget. Biasanya tidur sendiri atau mungkin biasanya gak pernah ngeliat Ustadz Syam ngorok. Gitu ya kan. Gitu ya. Itu saya, itu saya. Penjelasan Jadi, apa tuh? janganlah dibongkar-bongkar. Ya silakan ungkapkan rahasianya. Saya gak ngorok Ustaz tidur. Tapi guru Ustaz Maulana. Iya, Ustaz gak Zalulu, ngorok lah. Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Solusi dalam Islam seandainya memiliki pasangan, sifat dan kebiasaannya yang sangat berbeda. Terutama mungkin buat teman-teman yang mau ta'aruf takut. Kalau ta'aruf kan Ustaz kenalannya cuma cepet banget. Atau mungkin ta'arufnya bahkan dia tidak pernah melihatnya, tidak pernah tanawur. Nah ini sebenarnya menyalahi aturan. Orang ta'aruf itu ada yang disebut dengan tanawur, melihat. Jadi harus memandangnya terlebih dahulu dan ini diizinkan oleh baginda Nabi SAW. Lalu bagaimana untuk solusi bagi yang sifatnya berbeda? Yang pertama disebutkan bahwasanya sepakat untuk tidak sepakat. Jadi sepakat untuk tidak sepakat. Jadi kalau misalnya saya kebiasaan saya begini, masih bisa dikompromikan? Bisa. Engkau tidak perlu ikut kebiasaan saya tidak perlu ikut kebiasaanmu, kita sepakat untuk tidak sepakat. Ini indah sekali Masya Allah. Kalau sudah dari awal dikatakan, oh saya kalau orang Makassar itu kalau makan jangan kau kasih air minum. Kenapa? Kalau di Makassar kita dikasih air minum pas makan itu berarti disuruh berhenti makan.
Oh kalau saya di kampung saya harus ada air minum. Karena kalau tidak ada air minum di situ takut keselak. Subhanallah, ini kecil-kecil subhanallah. Masalah di belakang, toilet jongkok, toilet duduk. Ini jadi masalah juga kalau tidak dibicarakan dari awal. Akhirnya kami bikin rumah, toiletku sendiri, toilet Jihan juga sendiri. Karena kami orang Bugis Maros ini tidak bisa buang air duduk. Harus jongkok subhanallah. Jadi sepakat untuk tidak sepakat dari awal. Maka subhanallah. Jadi subhanallah, apa yang bisa kita utarakan dari awal, dikompromikan dari awal. Saya tidak sepakat dengan ini, kita tetap berbeda. Namun kita tidak perlu bertengkar. Bumbu-bumbu, betul-betul bumbu-bumbu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Yang kedua kata Al-Quran, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan utarakan perasaanmu. Utarakan apa yang engkau inginkan. Jangan tiba-tiba ngambek, tiba-tiba gak suka. Oh ternyata dia begini ya. Oh ternyata dia begini ya. Utarakan, ada yang engkau tidak senangi, ada yang engkau misalnya senangi daripada sifatnya. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, setelah diutarakan kita cari solusinya. Oh bagaimana sih sebenarnya dalam agama? Oh sifat yang begini dalam agama tidak terlalu baik. Oh sifat yang begini dalam agama diperbolehkan. Yang seperti ini dalam agama, oh ternyata tidak baik. Lebih baik ditinggalkan. Maka dikompromikannya nanti dengan aturan agama. Saya punya kebiasaan orang Sulawesi begini. Dalam agama gimana? Oh dalam agama boleh-boleh saja. Saya punya kebiasaan seperti ini. Dalam agama bagaimana? Oh dalam agama ternyata dilarang kurang baik. Nah, ditinggalkan. Jadi landasan dasarnya adalah berkompromi karena agama. Masya Allah. Jadi kalau misalnya orang menikah itu buat kebiasaan baru di rumah sendiri. Ada Harus baru. Jadi yang sama-sama gak suka ditinggalin. Yang sama-sama suka dilanjutin. Betul, Masya Allah. Apa Ustadz Maulana? Setelah saya pikir-pikir gini. Apa tuh? Gimana ya kalau ternyata jodohnya itu beda status. Maksudnya gimana beda statusnya Ustadz? Saya gak paham nih. Begini, misalnya statusnya itu ada janda atau ada statusnya ternyata dia menikah dengan seorang yang duda. Oh gitu. Agak berat gitu sih. Udah mulai nih ya. Udah mulai kepikiran. Apa sih Cie? Udah umur 48 baru mulai kepikiran lagi. Ustaz, udah sama teman saya aja tuh soleha Yang mana? banget. Udah. Yang mana? Statusnya benar. Statusnya ya Dengerin benar. dulu, dengerin dulu. Bismillah, Ustaz, sama Ustaz Bismillah. Ustaz. Dengerin dulu. Ini pertanyaan dari jamaah. Oh masa? Saya aja. Kan bisa aja itu akunnya fake account ya kan. Padahal mau nanya diri sendiri. Ada udah soleha. Jadi panjang nih. Hey, Jadi salah paham. mau kemana?